على آله وصحبه إلى يوم الوفاء أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا الصغار. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Mulakhasul Fiqhi karangan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Di pertemuan yang telah lalu kita telah membahas beberapa dari tata cara berwudu. Yang pertama meniatkan wudu, kedua mengucapkan bismillah, ketiga membasuh telapak tangan 3 kali, kemudian keempat berkumur-kumur 3 kali, beristinsyak 3 kali dan mengeluarkannya dengan tangan kiri. Lalu membasuh wajah 3 kali dan batasan wajah sudah kita bahas. Lalu kemudian membasuh kedua tangan bersamaan dengan sikutnya 3 kali. Lalu kemudian membasuh atau mengusap kepalanya dan kedua kupingnya. Lalu membasuh kedua kakinya 3 kali bersama dengan kedua mata kakinya. Kemudian kita ngambil materi baru, wa man kana maqtu'al yad wa 'ala mas akbar falyaqra. Qala syarih atau qala al-muallif. Fa'in quti'a min mafsilil mirfaqi wasala raqsa al-'adwi na'am wa in quti'a min al-ka'bi wasala tarfa as-saqi bi qawlihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Qaulu sallallahu alaihi wasallam idza amartukum bi amrin fa'tu minhu ma tata'tum fa idza fasala baqiyatal mafrudi faqad ata bima tata'u bima stata'a thumma ba'dal diterjemahkan dulu wa man kana maqtu'al yad dan orang putus tangan atau kakinya maka sungguhnya dia mencuci apa yang tetap dari lengan bawahnya, apa yang tersisa dari lengan atau kakinya. Maka jika putus dari persendian sikunya, dia telah membasuh. Maka dia membasuh ujung otot dan jika lengan bagian atas maksudnya ya. Dan jika putus dari mata kakinya, maka dia membasuh ujung betis kakinya. Ya qaul ta'ala, perkataan Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwalah semampu kalian. Kepada siapa bertakwa? Bertakwalah kepada Allah. Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau aku memerintahkan kalian suatu perkara, maka lakukanlah semampu kalian. Dan jika dia telah membasuh semua yang diwajibkan, sisa yang diwajibkan, maka sungguh akan datang dengan kemampuannya. Maka dia telah melakukan dengan semampunya. Oke, perhatikan. Kemarin kita sudah bahas tata cara berwudu, yaitu membasuh kedua tangan bersama dengan 2 sikut dan membasuh kedua kaki bersama dengan apa? Kedua mata kaki. Lalu bagaimana yang tangannya buntung? Kakinya buntung. Apa yang dibasuh? Lihat di sini. Wa man kana maqtu'al yadi awir rijli
fa innahu yaghsilu ma baqiya min adh-dhira'i aw ar-rijli. Wa man kana maqtu'al yadi, dan barang siapa yang putus tangannya, buntung tangannya, awir rijli, atau kakinya, bagaimana? Fa innahu yaghsilu ma baqiya min adh-dhira'i awir rijli, maka sesungguhnya dia membasuh apa yang tersisa dari lengan atau kakinya. Permisalan ada seseorang buntung buntung sampai sini, maka dia basuh udah sisanya. Buntung sampai sini, basuh dia sisanya. Sini sisanya. Kemudian kalau semuanya gimana? Nanti ada. Begitu juga kaki. Kalau misalnya ini kaki misalnya, buntung segini berarti sisanya segini. Segini sisanya. Kemudian nanti kalau buntung semuanya sampai mata kaki bagaimana? Nanti ada pembahasannya. Jadi di sini kata Syekh, kalau tangan atau kakinya buntung, maka sesungguhnya dia membasuh apa yang tersisa dari tangan atau kakinya ya. Kalau memang nggak ada udah, yang bagian yang wajib dibasuhnya itu nggak ada, kan tangan wajib dibasuh sampai sikut, kaki sampai mana? Mata kaki. Kalau itu memang nggak ada, bagaimana apa yang dibasuh? Fa in quti'a min mafsilil mirfaqi ghasala ra'sal 'adudi. Fa in quti'a, maka apabila putus buntung min mafsilil mirfaq, dari sambungan siku, berarti buntung segini. Perhatikan, segini. Buntung memang yang wajib dibasuh itu buntung udah nggak ada. Berarti cuma ini doang. Lalu apa yang dibasuh? Ghassala ra'sal 'adudi, maka dia membasuh ujung ototnya. Berarti lengan bagian atas ini yang dibasuh. Lengan bagian atas yang dibasuh. Ininya. Otot ini kan. Wa in quti'a ma'al ka'bi. Itu tadi kalau tangan. Kemudian kalau kaki. Wa in quti'a ma'al ka'bi. Wa in quti'a minal ka'bi. Dan apabila putus buntung minal ka'bi, dari mata kakinya. Ghassala tarfas saqi, maka dia membasuh ujung betisnya. Perhatikan. Misalnya ini kaki. Buntung segini. Maka dia membasuh ini. Ujungnya. Ujung dari betisnya itu. Dibasuh. Kaki ya. Tarfas saqi. Dalilnya apa? Liqaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Karena firman Allah Ta'ala, Allah berfirman, bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, semampu kalian. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Idza amartukum bi amrin, apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah, fa'tu minhu, maka lakukanlah perintah itu mastata'tum. Ya, minhu itu kembali ke amr ya. Lakukanlah dari perintah itu mastata'tum, semampu kalian. Lalu di sini kata Syekh, fa idza ghassala baqiyatal mafrudi, apabila dia sudah membasuh sisa yang diwajibkan. Jadi kayak tadi yang enggak ada cuman tangannya atau cuman kakinya, tapi dia udah kumur-kumur, beristinsyak, dia sudah basuh wajah, kemudian dia sudah mengusap kepala dan telinganya, dia sudah membasuh semua sisa yang diwajibkan. Tapi dia cuma nggak punya tangan aja, dia hanya basuh tadi mungkin lengan bagian atas. Ya, apabila sudah membasuh sisa yang diwajibkan, faqad ata bimastata', maka sungguh dia telah melakukan dengan sesuatu yang ia mampu. Dengan sesuatu semampunya. Lanjut, Mas Akbar, Iqra. Thumma ba'dal faraghi minal wudu'i ala sifati allati Dzakarna. Ra-nya sukun. Biar na-nya fa'il deh. Terus? Yarfa'u basmu. Hah? Ya.
yarfa'u basarahu ila samai wa yaqulu ma warada 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam minal ad'iyati fi hadhihi al-hali wa min dhalik ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawbaini minat tawabina, na'am, waj'alni minal mutatahhirina. Kenapa? Minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina. Kemudian wa fi haditsin akhara, haditsin akhara, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tarjim. Kemudian setelah kekosongan dari wudu atas Kemudian setelah selesai dari wudu atas sifat yang telah kami sebutkan, dia mengangkat matanya di atas langit dan dia berkata apa yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari doa di dalam pada keadaan ini, dan dari demikian itu aku bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada ilah yang berhak kecuali Allah satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah yang diutus oleh Allah dan utusannya. Allah, ya Allah, jadikanlah aku dari kalangan orang yang bertobat dan jadikanlah aku dari kalangan orang yang bersuci. Dan di dalam hadis lain, Maha suci engkau yang Allah dengan memujimu. Aku bersaksi bahwanya tidak ada ilah yang berhak melainkan engkau. Aku memohon ampunanmu dan bertobat padamu. Oke. Perhatikan. Di sini kata Syekh hafizallahu taala, "Tsumma ba'da al-faraghi min al-wudu'i 'ala as-sifati allati dzakarna." Ya, perhatikan ya. Itu ra-nya sukun. Agar na-nya menjadi na al-fa'ilin, na yang fa'il. Karena kalau kita baca dzakarna, na-nya menjadi apa? Maf'ul bih. Fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa. Nggak nyambung nanti maknanya. Tsumma ba'dal faraghi minal wudu'. Kemudian setelah selesai, ya faragh selesai di situ ya. Dari berwudu, ala sifatil lati dzakarna, di atas sifat yang telah kita sebutkan ya, dengan tata cara yang telah kita sebutkan. Maka apa yang dilakukan? Yarfa'u basarahu ila sama. Perhatikan nih. Hendaknya dia mengangkat matanya ke langit. Wa yaqul, dan berdoa. Ma warada 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam minal ada'iyati. Ma warada 'anin nabi, apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal ada'iyah, dari doa-doa, fi hadhil hali, pada keadaan ini, yaitu setelah berwudu. Wa min dzalik, dan dari doa itu, udah hafal semua ini doanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwa saya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa saya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah aku minat tawabin, termasuk orang-orang yang bertaubat.
Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku termasuk dari orang-orang yang bersuci. Wa fi haditsin akhar, dan dalam hadis yang lain yaitu membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji hanyalah milik-Mu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Kamu. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku memohon ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Ya, dibaca ya, diamalkan. Ini tujuan ilmu. Kita sudah tahu ini sunnah setelah berwudu membaca doa tadi, maka diamalkan. Karena kalau tidak diamalkan, hati-hati, itu akan menjadi bumerang buat kita. Ketika kita belajar, bukan malah semakin kita menghindar kepada Allah. Tujuan belajar agar kita semakin taat kepada Allah SWT. Ketika kita tahu ini sunnah, bukan berarti untuk kita tinggalkan. Ini kan sunnah. Bukan. Kita tahu itu sunnah agar kita lebih semangat lagi untuk mengerjakannya, karena ada pahala lebih yang Allah siapkan. Itu tujuan seseorang belajar. Iqra Mas Akbar. Qala syarih. Wal munasabatu fil ityan bihadza dzikri. Bihadza dzikri. Ya antum punya ilmu gimana? Gunanya ilmu kan gitu kan? Bihadza dzikri wa du'ai ba'da al-wudu'i. Annahu lamma kana al-wudu'u taharatan lidh-dhahiri nasibu zakaru nasaba dzikru taharatil batini bitauhidi wa taubati wa huma a'zamu mutahharati mutahhi isim fa'il. Wa huma a'zamul mutahhirati fa idza ijtama'a lahu at-tahurani tahuru zahiri bil wudu'i wa tahurul batini bit tauhidi wa taubati Soluha. Lamnya nggak tasdid. Apa? Lidukhuli. Lidukhu ataf kemana wukufu? Antum lihat baca sebelumnya gimana? Lidukhuli. Alallahi, nggak ada yang marfu. Wal wuku ataf ke dukhul ya, lidukhuli wal wuqufi baina yadayhi wa munajati baina yadayhi wa munajati. Lanjut dikit lagi itu. Wala ba'sa ayyunashifa yunashifu al-mutawaddi. Isim fa'il dibuat isim fa'il dan dia fa'il. Isim fa'il gimana isim fa'il? Kasroh sebelumnya. Al-mutawad. Al-mutawaddi'u a'da'ahu min ma'il wudu'i bimashihi Bikhir qatin tarjim bisurah. Ayo bisurah tarjim. Munasabah cocok. Iya. Dan cocok pada yang mendatangkan. Dengan zikir ini dan doa setelah wudu, bahwasanya ketika wudu
lama Hmm. bahwasannya ketika wudhu bersuci untuk nampak, yang nampak Bersuci menyucikan untuk yang zahir ya, bersuci untuk yang nampak. Lanjut. Cocok untuk menyebutkan cocok untuk menyebutkan dan suci yang sembunyi dengan tauhid dan bertaubat. Benar. Wa huma a'dhamul mutahhirat. Dan keduanya adalah Dan keduanya adalah bersuci yang penyuci yang paling besar. Maka apabila terkumpulnya dua penyuci penyuci yang nampak dengan wudu dan penyuci yang sembunyi dengan tauhid dan taubat telah benar untuk dimasukkan kepada Allah. Untuk gimana? Untuk masuk kepada Allah dan berdiri di hadapannya dan bermunajat kepadanya. Lanjut. Wala ba'sa. Dan tidak mengapa orang yang mengeringkan, mengelap, nasyafa yunasyifu itu mengelap. mengapa orang yang mengelap, Al-mutawaddi'u orang yang berwudu mengelap a'dha'ahu. Orang yang mengelap Orang yang berwudu mengelap anggota badannya. Oke. Dari air tersebut dengan cara menggosok. Hah? Menggosok. Mas, gimana berarti kalau kepala digosok dong? Mas Raas berarti gosok kepala. Apa itu Mas? Apa? Dengan mengusapnya. Dengan mengusapnya dengan kain. Atau misalnya. Oke. Perhatikan ini. Habis ini kita tutup. Berkata pensyarah atau penulis hafizallah taala, wal munasabatu fil ityani bihadza dzikri wad du'ai ba'dal wudu'i wal munasabatu, dan kecocokan. Jadi kenapa sih setelah kita berwudu kemudian berdoa dengan doa ini? Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat. Kan berwudu, membasuh anggota badan, apa sangkut pautnya dengan taubat? Wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini masuk deh. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Tapi kenapa ada minat tawabin, termasuk orang-orang yang bertaubat? Apa kecocokannya? Apa sangkut pautnya? Lihat di sini kata Syekh hafizallah taala. Ya, jadi di sini ada faedah yang luar biasa ya. Dari seseorang itu berwudu, kemudian setelah berwudu dia berdoa dengan doa Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Wal munasabatu, dan kecocokan fil ityani bihadza dzikri, dalam mendatangkan zikir ini, wad du'ai, dan doa, ba'dal wudu'i, setelah berwudu. Lihat apa kecocokannya. Annahu lamma kana al-wudu'u taharatan lidh-dhahiri nasaba dzikru taharatil batini bit-tauhid wat-taubati wa huma a'dhamul mutahhirati. Yaitu annahu lamma kana al-wudu'u, bahwasannya ketika wudu adalah taharah lidh-dhahir, penyuci untuk yang zahir, membersihkan yang zahir, tangan, muka, kemudian mulut, hidung, kepala, kaki, menyucikan yang zahir. Kan wudu kan menyucikan yang zahir dari najis, tai ayam apalah itu. Atau bukan tai ayam ya, karena itu terdapat silang pendapat juga.
tai yang bisa dimakan, tai yang dagingnya, tai dari hewan yang dagingnya bisa dimakan itu halal atau haram, najis atau halal gitu, bukan haram ya, najis atau tidak najis. Tai bisa dimakan. Allah Ustaz. Oke. Bahwasanya ketika wudu adalah penyuci yang zahir, nasaba dzikru taharatil batini, maka cocok penyebutan penyucian yang batin, yaitu dengan apa? Tauhid dan taubat. Oleh karena itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tauhid itu. Benar bukan? Tauhid bukan itu? Tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin, taubat. Ya, jadi karena ketika wudu dia adalah penyuci hal yang zahir, maka cocok dilanjutkan dengan penyebutan penyucian yang batin dengan tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan taubat, yaitu Allahumma ja'alni minat tawwabin. Wa huma a'dhamul mutahhirat, dan kedua itu adalah penyuci yang paling besar. Fa'idha ijtama'a lahu tahurani, maka apabila terkumpul baginya dua penyuci, tahurul zahiri bil wudu'i, menyucikan yang zahir dengan berwudu, wa tahurul batini bit tauhidi wa taubati, dan menyucikan yang batin dengan tauhid dan bertaubat, maka apa? Kalau sudah terkumpulkan dua itu, saluhalid dukhuli 'ala Allahi, maka pantas untuk dia masuk kepada Allah. Saluha itu sah, boleh, tapi di sini kita terjemahkan pantas ya. Maka pantas untuk dia masuk kepada Allah, beribadah, wal wuqufi baina yadayhi, dan berdiri di hadapannya, wa munajatihi, dan bermunajat. Munajat itu meminta ya, berdoa, dan bermunajat, beribadah, meminta, berdoa kepadanya, karena sudah suci kedua hal itu, zahir dan batin. Kemudian lihat di sini, wala ba'sa ayyunashifal mutawaddi'u a'dha'ahu, dan tidak mengapa mutawaddi'u, orang yang berwudu, untuk mengelap anggota tubuhnya, mengelap tangannya, wajahnya yang mungkin mukanya sensitif, berjerawat. Ya Dimas, udah apa, glowing ini insyaallah. Min ma'il wudu'i, dari air wudu, bimashihi, dengan mengusapnya, bi khirqatin, dengan kain lap, bukan kain pel ya, bahaya kayak dilap dengan kain pel, wa nahwiha, jadi nggak apa-apa ya, tapi memang lebih baiknya itu nggak perlu dilap, karena ada hadis-hadis yang Nabi SAW tidak mengelapnya. Karena ini kan kitab mulakhas, ringkasan, jadi nggak disebutkan itu. Nanti insya Allah di kitab yang lebih luas itu akan ada penjabarannya. Kita cukupkan pertemuan kita malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya, karena ini udah malam ya, jadi capek ini salah-salah ngomong. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.